Oh, bagaimana kalau almarhum ataupun almarhumah punya 2 orang kakak perempuan semua? Ya. Maka ketika dia punya 2 orang kakak perempuan semua, ataupun ada 1 kakak 1 adik perempuan, tidak ada saudara yang laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian Aceh 2/3. Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita masih berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat. Mana bicara tentang masalah harta warisan, tentu ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terkait dengan para ahli waris. Secara umum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 macam istilah ahli waris. Walaupun kalau kita uraikan nanti ada beberapa macam, lebih banyak daripada 2. Tapi secara umum itu boleh kita sebutkan ada 2 istilah ataupun 2 macam daripada ahli waris. Yang pertama, ada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi bagiannya memang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ada yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ini dikenal dengan ashabul furud. Di ashabul furud ini adalah ahli waris yang dapat bagian tertentu. Siapa mereka? Ya. Di mereka ini yang Allah sebutkan bagiannya dalam Al-Quran. Ya. Di sana ada anak perempuan ataupun keturunan perempuan. Mereka mendapatkan bagian tertentu. Siapa lagi yang dapat bagian tertentu? Suami atau istri daripada almarhum yang meninggal dunia, maka mereka juga dapat bagian tertentu. Termasuk juga ibu kandung daripada almarhum itu mendapatkan bagian tertentu. Itu juga nenek ataupun kakek dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu itu juga mendapatkan bagian tertentu. Kemudian saudari perempuan kandung, berarti kakak almarhum ataupun adik daripada almarhum yang meninggal dunia yang perempuan, maka mereka juga mendapatkan bagian tertentu. Jadi perlu
kita garis bawahi bahwasanya di sana ada ahli waris yang memang dia mendapatkan porsi tertentu. Contoh kasus misalkan, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian ada 2 orang anak perempuan, kemudian ada ibu kandung daripada almarhum. Jadi almarhum yang meninggal ini masih hidup, ibu kandungnya. Jadi dia seorang meninggal dunia, dia memiliki seorang istri, ya, ahli warisnya seorang istri, kemudian 2 orang anak perempuan, kemudian ada ibu kandung dan juga ada ayah kandung. Jadi kedua orang tuanya masih hidup. Maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menginventarisir harta peninggalan daripada almarhum, lalu kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum seperti pelunasan hutang piutang, kemudian juga melaksanakan wasiat almarhum. Nah, setelah dikurangi itu 2 wasiat ataupun tadi melunasi hutang, yang kedua menjalankan wasiat almarhum, baru harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Nah, berapa porsi untuk istri yang ditinggalkan oleh almarhum? Maka istri mendapatkan porsi bagian 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum yang meninggal ini dia memiliki keturunan. Siapa keturunannya? 2 anak perempuan tadi. Jadi selama almarhum ini dia memiliki keturunan, ya, maka itu mempengaruhi bagian istri. Jadi istri itu dia porsinya ada 2 bagian. Ada 1/4, ada 1/8. Nah, kalau seorang suami meninggal dunia tidak memiliki keturunan, maka istrinya dapat porsi 1/4. Oh, kalau misalkan almarhum yang meninggal dunia itu punya keturunan, ada anak, ya, walaupun ini anak perempuan, maka mempengaruhi bagian istri dari 1/4 sehingga dia mendapatkan porsinya 1/8. Dan ini juga berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi kalau kita mau lihat, ya, tentang porsi bagian masing-masing ahli waris, tepatnya porsi daripada bagian suami ataupun istri, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi untuk para istri mendapatkan porsi 1/4 daripada harta peninggalan suaminya, illam yakul lakum walad, kalau suaminya yang meninggal ini tidak ada keturunan, ya, maka istri dapat bagian 1/4. Fa in kana lakum waladun, tapi kalau suami yang meninggal ini ada keturunan, walaupun keturunan ini misalkan bukan dari istri yang sekarang, dari istri yang dulu misalkan, ya, misalkan dulu dia pernah menikah, ada anak dari istri pertama, ya, kemudian meninggal istri pertama misalkan, lalu dia menikah lagi dengan istri kedua. Ketika menikah dengan istri kedua tidak ada keturunan, yang ada keturunan daripada istri pertama tadi. Maka bagaimana ketika suami ini meninggal dunia? Tentu ini juga mempengaruhi bagian istri yang sekarang, ya. Yang mempengaruhinya apa? Keturunan almarhum. Almarhum ini ada anak enggak? Oh, walaupun anak dari istri yang dulu, tapi ini juga mempengaruhi istri yang sekarang. Walaupun istri sekarang belum ada keturunan. Sehingga istri yang sekarang ini dia mendapatkan porsi secara faraid, yaitu 1/8. Dianggap dia ada keturunan. Maka ini juga Allah jelaskan tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-12, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Jadi kalau almarhum ini ada keturunan,
maka untuk para istrinya dia mendapatkan bagian 1/8. Maka suami ataupun istri dia mendapatkan bagian tertentu, ataupun dia termasuk ashabul furud, ya, yang mana bagian mereka jelas Allah tentukan di dalam Al-Quran. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, maka kalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan, maka di sana ada hak suaminya, yaitu 1/2 daripada harta peninggalan istrinya. Jadi setengah, ya. Oh, kalau ada keturunan bagaimana? Maka kalau ada keturunan, untuk suami yang ditinggalkan ini, dia mendapatkan porsi 1/4. Dan ini sekali lagi juga dalam ayat yang sama, ayat ke-12 daripada surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Jadi untuk suami mendapatkan porsi 1/2 daripada harta peninggalan istrinya, jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau istrinya ini memiliki keturunan, falakumur rubu'u mimma tarak, maka untuk bagian bagian suami, dia mendapatkan porsi 1/4 daripada harta peninggalan istrinya. Jadi detail sekali terkait tentang porsi bagian masing-masing ahli waris, yang mana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sehingga bagian suami istri ini dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Maka ini harus kita laksanakan, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat ada beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat kita. Contoh, ketika seorang istri dia banyak memiliki harta bawaan, boleh jadi warisan dari orang tuanya dulu, ya. Lalu dia menikah dengan seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, ya. Kemudian baru katakanlah beberapa tahun menikah, baru misalkan setahun menikah, belum ada keturunan, kemudian istrinya ini meninggal dunia. Tentu di sana ada hak suaminya berapa? Setengah tadi, ya. Yang kadang-kadang nanti pihak keluarga istri enggak ikhlas, enggak rela dia. Oh, mengangkat lintu barunya nah, berempok setengah daripada harta original, ya. Jadi dia dapat setengah daripada harta peninggalan istrinya. Jadi ini siapa yang tentukan? Allah langsung yang menentukan, ya. Jelas ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi bagian suami dan istri. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan contoh kasus tadi, jadi istri mendapatkan porsi bagian 1/8. Kemudian untuk 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan dia mendapatkan porsi 2/3 daripada harta peninggalan daripada almarhum, ya. Maka 2/3 ini bagaimana? Kadang-kadang ada yang belum paham berkaitan dengan matematika, ya. Siapa banyak 2/3 dengan setengah, ya. Ini kadang-kadang masih banyak juga yang menjawab setengah, ya. Padahal secara matematika lebih banyak bagian 2/3, ya. Kalau setengah itu berarti 1/2. 1/2 berarti kalau dibagi secara pecahannya dia 0,5, ya, 1/2. Tapi kalau 2/3 kalau kita bagi dapat 0, berapa? 0,666, 0,7 kalau kita bulatkan, ya. Berarti besar 2/3. Jadi bagian untuk 2 orang anak perempuan ke atas, dia mendapatkan porsi 2/3. Yang mana bagian ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau almarhumah ataupun almarhumah
meninggalkan ahli warisnya 2 orang anak perempuan ke atas, berarti hitungannya mulai 2, 3, 4 dan seterusnya, yang mana ahli warisnya ini hanya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan ini dia dapat porsi 2/3. Nanti dari 2/3 tadi dibagi berapa jumlah anak perempuan ya. Oh, kalau tadi ada 2 anak perempuan, dari porsi 2/3 tadi nanti dibagi 2. Oh, kalau ada 3 nanti dibagi 3. Kalau ada 4 perempuan semua nanti dibagi 4 dari tumpuk ataupun dari porsi 2/3 tadi ya. Jadi 1/8 diberikan untuk istri daripada almarhum yang meninggal dunia. Kemudian 2/3 daripada harta peninggalan almarhum ini diberikan kepada 2 orang anak perempuan. Kemudian kalau almarhum masih hidup, kedua orang tuanya, ayah dan ibu daripada almarhum ini masih hidup, maka mereka juga mendapatkan hak. Berapa hak mereka? Ibu dapat bagian 1/6, ayah juga dapat bagian 1/6 plus asabah. Jadi ayah, karena dia laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum, selain dia dapat bagian pokok 1/6 ditambah dengan asabah sisa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum dari segi hubungan nasab ya. Maka dari ahli waris yang ada tadi, yang laki-laki yang dekat hubungan dengan almarhum siapa? Ayah tadi kan ya. Jadi ada istri, ada 2 anak perempuan, ada ibu dan ada ayah. Maka ayah dapat juga bagian pokok plus bagian asabah. Karena ayah dapat bagian pokok ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11 juga. Lanjutan dari setelah Allah menyebutkan bagian porsi anak-anak tadi ya. Tadi kalau 2 anak perempuan dapat porsi 2/3. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau hanya 1 anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat porsi setengah ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi kalau untuk kedua orang tua daripada almarhum ya, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka dapat bagian porsi, masing-masing dapat porsi 1/6. Jadi ayah dapat porsi 1/6, ibu kandung juga dapat porsi bagian 1/6 ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui ya porsi masing-masing ahli waris. Karena ahli waris yang kita sebutkan tadi itu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu semua, ashabul furud ya. Bahkan kalau ayah ini dia mendapatkan ashabul furud dan juga dia mendapatkan bagian taksib ataupun asabah kalau ada sisa. Contoh misalkan, kalaulah misalkan almarhum meninggalkan harta katakanlah 240 juta misal ya. Setelah dikurangi hutang piutang, setelah dikurangi wasiat kalau almarhum ada berwasiat, tinggal harta misalkan 240 juta. Tadi kita sebutkan bagian istri ada 1/8, 2 orang anak perempuan 2/3, kemudian ibu kandung 1/6, kemudian ayah 1/6 plus asabah plus sisa. Jadi dari penyebut-penyebut yang ada jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tadi angka-angkanya berapa saja tadi? 1/8, 2/3, 1/6, 1/6 ya. Kita lihat dari penyebut yang ada, penyebutkan bagian bawahnya ya. Ada angka 8, 1/8, ada angka 3 dari 2/3, ada angka 6 dari 1/6. Maka KPK daripada penyebut tadi ya, 8, 3 dan 6 itu berapa jatuhnya? Ya.
kelipatan yang sama yang paling kecil daripada 3 bilangan tadi. Ya. Kalau 12 enggak masuk 8 nanti. Ya. Kalau 18 enggak masuk juga 8. 6 masuk. Ya. 3 masuk. Maka masuknya nanti 24. Ya. Karena 24 ni habis dibagi 8, ya. 24 dibagi 3 juga habis, 24 dibagi 6 juga habis, ya. Jadi 24 pembaginya nanti, ya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, berarti dari pembagi 24, berarti 24 dibagi 8, 1/8 untuk hak istri. Berarti nanti istri mengambil berapa? 24 bagi 8? 3 bagian, ya. Jadi istri ngambil 3 bagian nanti, ya. 24 dibagi 3 dikali 2, porsi 2 anak perempuan ini. Karena 2/3. Berarti 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Nah, berarti tadi 3 bagian sudah diambil oleh istri, 16 bagian diambil oleh anak perempuan 2 orang, ya. Kemudian untuk ayah misalkan, ayah dapat porsi 1/6. Jadi 24 dibagi 6, ya, 4 nanti, ya. 4 nanti. Berarti udah berapa tadi? Tadi 19 sudah, 16 tambah 3 19, ya. Kemudian tambah 4, 19 tambah 4 berapa? 23. Ya, 23. Ada sisa enggak? Ya. Sisa 1, maka sisa 1 ini diambil oleh ayah. Katakanlah misalkan dalam kasus tadi ibu enggak ada, ibu sudah duluan meninggal. Ya, yang ada ayah. Maka ayah dapat 1/6 plus asabah. Ya. Jadi kita sudah tahu bagian masing-masing ahli waris. Istri dapat 3 bagian, kemudian 2 anak perempuan dapat 16 bagian, ya. Kemudian tadi ayah mendapatkan 4 bagian plus 1 tambah asabah, berarti 5 bagian. Sehingga dari total harta peninggalan almarhum, ya, itu semua dibagi 24. Ya. Katakanlah tadi ada ruko misalkan, ada rumah, ada uang tunai dan lain sebagainya. Setelah ditaksir misalkan, ada nilai katakanlah 240 juta, biar mudah kita bagi. Berarti 240 juta bagi 24 sama dengan 10 juta, itu nilai 1 bagian, ya. Sehingga istri tadi dapat 3 bagian, 3 kali 10 juta sama dengan 30 juta. 2 orang anak perempuan dapat 16 bagian, 16 kali 10 juta, dia dapat 160 juta bagi 2 nanti, karena ada 2 anak perempuan, ya. Kemudian ayah dapat 5 bagian, ya, kali 10 juta berarti 50 juta. Berarti seperti itulah ilustrasi bagaimana cara kita menghitung porsi bagian masing-masing ahli waris. Jadi perlu kita garis bawahi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, urutan pertama dalam pembagian harta warisan itu adalah tetap diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ataupun dikenal dengan ashabul furud, ya. Nanti secara rincinya itu semua ada terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan porsi masing-masing ahli waris. Contoh juga yang lain misalkan saudari perempuan kandung, ya. Jadi adik daripada almarhum ataupun kakak daripada almarhum yang perempuan 1 orang misalkan, tok 1 orang. Contoh, seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan, ya. Dan kedua orang tuanya juga sudah duluan meninggal, tapi dia punya saudari kandung 1 orang, ya. Jadi na adik indang siro, ya. Kemudian ada paman. Siapa itu paman? Berarti abang ayah daripada almarhum, ya. Abang daripada ataupun adik daripada ayah almarhum, ya. Ataupun kita kalau kita bilang apa ya.
paman lah, ya. Maka kalau ini saja ahli warisnya, saudari perempuan kandung, kemudian ada paman, maka saudari perempuan kandung ini juga termasuk kepada ashabul furud yang dapat bagian tertentu. Di mana bagian daripada saudari perempuan kandung ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi ketika mereka meminta fatwa ya, kepada Nabi Muhammad SAW, qulillahu yuftikum fil kalalah, Allah akan memutuskan perkara tentang masalah kalalah. Siapa itu kalalah? Jadi kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, maknanya sudah duluan meninggal. Tapi dia punya ukhtun, saudari kandung, adik yang perempuan, satu orang misalkan. Maka kalau jumlahnya satu orang, falaha nisfu ma tarak, maka untuk saudari kandung ini dapat porsi bagian setengah. Nah, jadi nahak urang inang saudari perempuan kandung itu dia berhak dapat bagian setengah. Dengan syarat apa tadi? Almarhum tidak ada keturunan laki-laki dan perempuan, dan almarhum tidak ada keturunan asal yang laki-laki, ayah ataupun kakek. Ya. Maka untuk saudari perempuan kandung dia juga dapat porsi yaitu setengah kalau dia hanya seorang. Oh, bagaimana kalau almarhum ataupun almarhumah punya dua orang kakak perempuan semua? Ya. Maka ketika dia punya dua orang kakak perempuan semua, ataupun ada satu kakak satu adik perempuan, tidak ada saudara yang laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Dan ini berdasarkan dalil lanjutan ayat 176 daripada surat An-Nisa. فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. Jadi kalau almarhum yang meninggal dunia ini meninggalkan saudari perempuan kandung 2 orang ke atas, ya, ada kakak dan adiknya misalkan, 1 orang kakak 1 orang adik, dua-duanya perempuan, enggak ada yang laki-laki, maka untuk mereka dapat porsi 2/3. Sedangkan untuk paman tadi, nah, paman ini dia bukan termasuk ashabul furud. Paman bukan ahli waris yang dapat bagian tertentu. Tapi paman ini dia mendapatkan porsi asabah. Ya, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya urutan pertama dalam pembagian harta warisan itu adalah diberikan kepada ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu dulu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baru kemudian urutan keduanya adalah ahli waris asabah. Nah, kita sering mendengar kalimat asabah. Apa itu asabah sebenarnya? Ada orang mengatakan, oh ahli waris yang ngambil sisa asabah. Ya. Tapi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, bicara tentang masalah asabah ini, ya boleh kita artikan secara simpel, mereka adalah termasuk ahli waris yang mengambil sisa. Tapi secara hukumnya nanti ada 3 macam hukum asabah. Yang pertama, hukum asabah yang pertama, dia mendapatkan semua harta, ya, kalau tidak ada ashabul furud. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 anak laki-laki semata wayang, ahli waris yang lain enggak ada. Oh, kalaupun ada saudara kandung, ada paman, tentu anak laki-laki ini menghalang seluruh saudara dan seluruh paman daripada almarhum. Nah, jadi menyenangkan agam aman. Jadi
Intinya seluruh wali ataupun saudara kandung daripada almarhum, paman-pamannya itu juga terhalang dengan anak laki-laki. Ya. Sehingga anak laki-laki ini dia mendapatkan asabah. Ya. Dia mengambil semua harta. Ya. Kalau dia sendiri tidak, mananya tidak ada ashabul furud. Nanti hukum asabah yang kedua, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Contoh sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, seorang meninggal dunia, misalkan seorang istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami, kemudian ada anak laki-laki misalkan, maka bagian suami itu hanya dapat porsi berapa? 1/4 saja. Nah, kemudian untuk anak laki-laki dia mendapatkan sisa ataupun asabah. Jadi, kalau misalkan almarhum masih hidup, ayah kandung almarhum masih hidup. Nah, pertanyaannya, apakah keturunan almarhum yang laki-laki ini menghalang ayah daripada almarhum? Maka ini tidak terhalang. Ya. Jadi ayah tetap dapat bagian pokok dia. Berapa bagian pokok ayah? Ini kalau kita lihat, kalau kita sebutkan ayah berarti ini ayah kandung almarhum, ya. Jadi kita lihat dari almarhum yang meninggal ini. Jangan kita lihat posisi kita sebagai seorang anak, nanti pusing kita nanti, ya. Jadi kita lihat dari almarhum yang meninggal, ya. Siapanya almarhum yang meninggal, ya. Jadi kalau kita sebutkan ayah, berarti ini ayah daripada almarhum, ya. Berarti ketika seorang meninggal dunia masih hidup ayahnya. Kemudian almarhum ini ada juga keturunan laki-laki, ya. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki, keturunan laki-laki ini menghalang ayah kandung daripada almarhum, ataupun anak laki-laki ini menghalang kakeknya, ya. Maka dalam kasus ini dia tidak terhalang, ya. Ayah dapat porsi bagian pokok, ayah kandung daripada almarhum. Berapa porsinya? 1/6. Oh, tadi kalau ada suami, ada ayah kandung, ada anak laki-laki, maka suami dapat porsi bagian 1/4, kemudian ayah kandung daripada almarhum dapat porsi 1/6, baru asabah diambil oleh anak laki-laki. Ya. Jadi sisa diambil oleh anak laki-laki. Maka hukum asabah yang kedua ini adalah mereka mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun ashabul furud. Nah, dan nanti jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada hukum asabah itu dia enggak dapat apa-apa karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu ataupun ashabul furud. Sebagai contoh misalkan, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, kemudian almarhum punya adik perempuan 1 orang, berarti ada saudari perempuan kandung 1 orang. Kemudian almarhum ada paman, ya, ada abang ayah daripada almarhum masih hidup. Jadi ahli warisnya seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami, kemudian ada saudari perempuan kandung daripada almarhum, ya, dan ada paman daripada almarhum. Maka pertanyaannya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini berapa porsi bagian masing-masing ahli waris? Yang pertama, suami dapat porsi bagian setengah. Karena kenapa? Almarhum ataupun almarhumah enggak ada keturunan tadi. Maka suami dapat porsi setengah berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12 tadi. Kemudian untuk saudari perempuan kandung, ya, adik daripada almarhumah ini yang perempuan, dia karena seorang diri, dia juga dapat porsi setengah. Karena berdasarkan surat An-Nisa ayat 176 tadi. Tentang masalah kalalah, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak.
Maka untuk saudari perempuan kandung ini juga dapat bagian setengah. Sedangkan paman di sini dia asabah. Maka kita lihat asabah ini kan dia ngambil sisa. Ada sisa enggak? Setengah diambil oleh suami, setengah lagi diambil oleh saudari perempuan kandung. Jadi paman na sisa bahan hana kawan jaro. Jadi paman di sini memang enggak dapat apa-apa. Karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu tadi. Jangan nanti paman ini minta hak lun hak wali. Yang sudah habis. Karena porsi bagian ahli waris yang dapat bagian pokok ini sudah menghabiskan harta. Ya. Sehingga hukum asabah yang ketiga ini berlaku. Dia enggak dapat apa-apa ketika harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu penting bagi kita untuk mempelajari berkaitan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW, agar kita tidak mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun agar kita juga tidak memberikan hak kepada orang yang seharusnya dia tidak berhak. Ya, dia hana hak tapi daju. Ya. Yang kita bilang nyo porsi faraid, padahal tidak. Ya. Maka ini penting bagi kita untuk mempelajari permasalahan fikih warisan ini, karena sejatinya bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing di dalam Al-Qur'an secara rinci. Maka jangan sampai jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menzalimi hak ahli waris ya dengan memakan hak saudaranya, karena itu semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, dari mana dia peroleh hartanya dan kemana dia belanjakan hartanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari ilmu faraid, kita juga menghidupkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mempelajari ilmu ini, karena ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.